Hai sobat, salah satu pekerjaan paling berat sekaligus membosankan pada saat membersihkan lemari es adalah ketika kita harus membuang bunga es atau bunga saljunya. Benar ya? Nah, kalau kita pakai cara yang lama hanya dengan menunggu, itu bisa makan waktu berjam-jam atau mungkin satu harian ya. Sangat merepotkan sekali. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan bagikan 3 cara yang praktis dan terbukti cepat untuk membuang bunga es atau bunga salju. Nah, bagi kalian yang ingin tahu apa cara-caranya, simak terus video ini sampai tuntas ya. Oke, sebelum saya terangkan 3 cara yang praktis dan cepat untuk membersihkan bunga es atau bunga salju, sebelumnya saya terangkan dulu bahwa untuk mendukung pembuatan video tips kali ini, saya menggunakan sebuah lemari es Polytron 1 pintu seperti yang kalian lihat di tayangan berikut. Nah, bunga es yang ada di dalamnya bukan settingan karena sengaja saya tidak membersihkan lemari es ini untuk beberapa bulan, sehingga akan mendukung teori-teori yang saya temukan dan akan saya bagikan pada kalian di video kali ini. Nah, cara-cara apa saja yang menurut saya itu cepat dan praktis untuk membersihkan bunga es atau bunga salju? Yang pertama, kita bisa menggunakan kain lap yang bersih untuk membantu membuang atau membersihkan bunga es dan bunga salju. Nah, kain lap yang di sini yang saya maksud adalah kain lap yang sebelumnya telah kalian rendam pada air panas. Nah, caranya mudah, tinggal kalian tuangkan saja air panas ke wadah atau ke mangkok. Setelah itu silahkan kalian rendamkan kain lap yang masih bersih. Kemudian kain lap yang sudah bercampur dengan air panas, langsung saja kalian sapu-sapu atau kalian usap ke tempat di mana berkumpulnya bunga salju atau bunga es. Nah, dengan demikian proses pencairan bunga salju pasti akan lebih cepat. Oke? Hanya saja kekurangan cara ini adalah kita harus membutuhkan cukup banyak air panas. Karena apa? Karena air panas yang kita tuangkan ke dalam mangkok itu cepat sekali proses pendinginannya. Jadi dalam beberapa kali kita rendam itu air panasnya pasti langsung berubah suhunya menjadi lebih dingin dan harus kita ganti air panasnya kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke cara yang kedua, saya mau minta tolong nih kepada kalian. Nah, video ini kan saya tingkatkan resolusinya menjadi 1080 pixel. Nah, bagaimana tampilannya pada handphone kalian semua? Apakah semakin jernih atau mungkin malah biasa saja? Nah, jangan lupa ketikkan di kolom komentar ya, berikan pendapat kalian. Oke, lanjut kita ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah tetap menggunakan air panas, tapi kali ini kita bantu dengan sebuah media semprotan seperti ini. Kalau semprotan model lain boleh nggak Om? Ya boleh saja, asal jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena bisa membuang waktu. Nah, caranya hampir sama juga dengan cara yang pertama tadi. Tinggal kalian tuangkan saja air panas ke wadah botol semprotannya. Setelah itu kalian tutup. Oh ya, sebagai tambahan, usahakan air yang kalian tuangkan adalah air yang benar-benar panas. Jadi kita bisa menjaga durasi agar air yang ada di dalam botol ini tetap panas. Jadi begitu telah terisi air panas, tinggal kalian semprotkan saja di mana titik berkumpulnya bunga salju atau bunga es. Nah, dibanding cara yang pertama tadi, saya sudah buktikan bahwa cara yang kedua ini dengan menggunakan semprotan yang diisi dengan air panas itu terbukti lebih cepat dan lebih ampuh. Oke? Baik, sebelum kita masuk ke cara yang ketiga, bagi kalian yang punya pertanyaan apapun silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan buruan subscribe karena saya akan terus mengupload video-video yang pastinya bermanfaat. Oke, cara yang ketiga adalah cara yang juga cukup praktis. Hanya saja kita membutuhkan peralatan yang sedikit rumit. Apakah peralatannya? Mungkin kalian sudah bisa tebak ya. Nah, peralatannya adalah ini yang saya pegang sedari tadi, hair dryer. Nah, kalau tidak hair dryer, kita bisa menggunakan hot gun. Hanya saja saya lebih merekomendasikan menggunakan hair dryer. Kenapa? Karena panasnya juga tidak terlalu tinggi ya. Kalau hot gun itu terlalu tinggi. Jadi kita bisa memanfaatkan angin panas yang keluar dari hair dryer ini untuk mempercepat proses pencairan bunga es atau bunga salju. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Simple, tinggal kalian colokkan saja hair dryer ini ke sumber listrik, kemudian kalian tekan on. Usahakan untuk pertama kali kalian menggunakan suhu yang paling rendah. Kemudian silahkan sapukan atau arahkan ujung dari hair dryer ini ke bunga salju. Ingat, caranya jangan hanya bertumpu sama satu titik.
Jadi kalian harus gerak-gerakan seperti ini ya, seperti kalian lihat dalam video ini. Saya menggerakkannya tidak pada satu titik, tapi bergantian ya, seperti kita sedang melakukan pencetan. Oke, nah seperti itu. Hanya saja yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan hair dryer untuk mencairkan bunga es, usahakan arah hair dryer benar-benar ke arah bunga salju atau bunga es, jangan ke arah plastik yang lainnya. Karena apa? Karena kalau kalian lalai, disangsikan akan menimbulkan bercak kehitaman pada bodi lemari es. Jadi usahakan benar-benar ke bunga salju saja ya. Nah, apabila bunga saljunya terlalu padat, kalian bisa naikkan suhu panas yang dikeluarkannya ya. Oke. Nah, dengan cara ini terbukti saya pada saat membersihkan bunga salju yang ada di kulkas saya yang ada di sini, itu saya hanya membutuhkan kurang lebih waktu 45 sampai 50 menit. Jauh lebih cepat ya. Nah, bayangkan kalau saya harus menunggu mungkin dari pagi sampai ke tengah malam, itu bunga saljunya nggak akan cair guys ya. Oke. Oh ya, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin menyaksikan seluruh koleksi video-video saya yang berkaitan dengan kelistrikan, kompor gas, dan lain-lain, silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas ini. Mulai dari tadi ya. Nah, itu apabila kalian menggunakan aplikasi YouTube. Atau bisa juga kalian mengklik gambar-gambar video yang muncul di sini, dan di sini. Nah, kalau wajah saya muncul di atas sini, bisa kalian sentuh bagi kalian yang belum subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.